Shalom, Devosi Bilangan 34. Ayat yang ke-1 sampai yang ke-13, demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Perintahkanlah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu masuk ke negeri Kanaan, maka inilah negeri yang akan jatuh kepadamu sebagai milik pusaka, yakni tanah Kanaan menurut batas-batasnya. Adapun sisi selatanmu ialah dari padang gurun Sin menyusur Edom, maka batas selatanmu mulai dari ujung laut Asin di sebelah timur, lalu batasmu membelok di selatan pendakian Akrabim, terus ke Zin dan berakhir di sebelah selatan Kades Barnea. Sesudah itu ia mencapai Hazar Adar dan terus ke Azmon. Kemudian batas itu membelok dari Azmon ke sungai Mesir dan berakhir ke laut. Batas baratmu ialah laut besar dan pantainya, itulah batas baratmu. Inilah batas utaramu, mulai dari laut besar haruslah kamu buat tanda batas ke Gunung Hor. Dari Gunung Hor harus kamu buat tanda batas ke jalan yang menuju ke Hamat, lalu batas itu mencapai Zedad. Kemudian batas itu mencapai Zifron dan berakhir di Hazar Enan. Itulah batas utaramu. Sebagai batasmu di sebelah timur, haruslah kamu membuat tanda batas dari Hazar Enan ke Sefam. Dari Sefam batas itu turun ke Ribla di sebelah timur Ain. Kemudian batas itu turun lagi dan mencapai tebing danau Kineret di sebelah timur. Lalu batas itu turun ke sungai Yordan dan berakhir di laut Asin. Itulah negerimu menurut batas-batasnya sekeliling. Musa memerintahkan kepada orang Israel, itulah negeri yang akan kamu bagi sebagai milik pusaka dengan membuang undi yang diperintahkan Tuhan untuk diberikan kepada suku yang 9,5 itu. Demikian firman Tuhan. Kita mungkin pernah mendengar kalimat berkat Tuhan tidak terbatas bagi umatnya. Hal inilah yang kerap menjadi motivasi seseorang untuk berdoa memohon berkat Tuhan. Apakah berkat Tuhan didasarkan pada kita yang meminta atau Tuhan yang memberi? Sebelum bangsa Israel memasuki tanah perjanjian, Tuhan menyatakan dengan jelas melalui Musa batasan-batasan tanah perjanjian itu. Selain batasan dengan bangsa asing, Tuhan juga menetapkan batasan di antara umat Tuhan sendiri. Dalam ayat yang 13 demikian, Tuhan menuntun umatnya keluar dari Mesir untuk menggenapi apa yang dijanjikannya kepada nenek moyang Israel, yakni Abraham, Ishak, Yakub. Tuhan adalah Allah yang setia pada perjanjiannya, tetapi dalam kemurahannya ia juga menetapkan batasan-batasan baik dengan bangsa lain maupun di antara orang-orang Israel atau suku bangsa di Israel. Berkat dan anugerah Tuhan mengandung ketertiban dalam hidup, dan bangsa Israel diberi tanah perjanjian dengan batasan yang jelas. Jadi sejak awal mereka tidak diperintahkan untuk merebut daerah itu sesuai keinginan hati mereka. Tuhan Allah mengkhususkan tanah perjanjian yang ditetapkannya bagi bangsa Israel sebagai umat kepunyaannya sesuai dengan kedaulatan Tuhan. Dan bangsa Israel menerima tanah perjanjian dengan batasan-batasan yang sangat jelas. Jadi anugerah dan berkat Tuhan tidak berdasar pada keinginan manusia, tetapi berdasar pada kehendak dan kedaulatan Tuhan. Umat Tuhan hanya menerima setiap batasan yang telah ditetapkannya. Berkat dan anugerah tidak diberikan sesuai dengan keinginan manusia yang tanpa batasan. Lalu bagaimana sikap kita pada saat memohon berkat Tuhan? Bagaimana juga sikap kita pada saat sudah menerima berkat Tuhan? Kita seharusnya bersedia menerima batasan-batasan yang telah Tuhan tetapkan, yaitu batasan sebagai manusia, baik secara individu maupun juga sosial.
Dengan batasan itu, manusia memiliki ketertiban dalam hidup. Tentunya batasan-batasan itulah yang mengatur supaya kita tidak semau kita sendiri. Dari batasan-batasan yang telah ditetapkan tentunya juga boleh menjadi berkat bagi orang lain. Dan orang yang makin diberkati Tuhan adalah orang yang hidup tertib dan menghormati hak-hak orang lain. Mari kita belajar menerima batasan yang ada di dalam diri kita. Tuhanlah yang memberkati sesuai dengan kedaulatan dan anugerahnya. Porsi kita adalah melayani Dia, menyenangkan hatinya. Maka yang lainnya Tuhan akan tambahkan, akan cukupkan sesuai dengan kehendak dan rencananya yang terbaik bagi setiap umatnya. Jangan kita berjalan sendiri, jangan kita melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang, sebab Tuhan hanya memberkati bagi setiap anak-anak yang lurus hatinya, yang sungguh-sungguh dengan tulus melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Mari kita menyenangkan Tuhan dan alamilah berkat penyertaan dan berkat-berkat-Nya dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.